Hari ini untuk pembelajaran bahasa Inggris, kita akan mempelajari tentang 8W tambah 1H. Ini untuk pengenalan dan penggunaan 8W tambah 1H di dalam penggunaan kalimat bahasa Inggris. Sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang 8W tambah 1H, tetapi tidak mendetail. Hari ini kita akan detail untuk mempelajarinya. Apa itu 8W ditambah 1H? 8W tambah 1H adalah kata tanya di dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu hal. Dan kalian harus tahu, tiap-tiap kata tanya tersebut memiliki fungsi masing-masing yang berbeda. Jadi itu merujuk pada apa yang ditanyakannya. Dan untuk penyusunan kalimatnya, ini memiliki pola atau cara yang hampir sama. Ini adalah jenis dari 8W ditambah 1H. Dan nanti Miss akan terangkan untuk fungsi 8W tambah 1H. Yang pertama, kalian bisa lihat adalah what. Yang kedua, when. Yang ketiga, where. Yang keempat, why. Yang kelima ada who. 6, whose. 7, which. 8, who. Dan 9 ada how. Jadi kalian harus ingat dan ini dihafal ya. What, when, where, who, why, whose, which, whom, dan how. Inilah jenis 8W ditambah 1H. Sekarang fungsinya. Yang pertama adalah what. What ini artinya adalah apa atau apakah. Jadi penggunaannya untuk menanyakan suatu benda atau hal. Contohnya, kalian lihat ya, itu ada what is your name, yang artinya siapa nama ibumu. Kalau yang kedua itu what did your mom cook yesterday, yang artinya adalah apa yang dimasak ibumu kemarin. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, Miss akan jelaskan, untuk contoh nomor 3, Miss akan jelaskan sedikit. Di sini, what time is it artinya jam berapakah itu? Jadi, fungsi what tadi selain untuk menanyakan suatu benda atau sesuatu hal, ini juga bisa membuat kalimat tanya yang meletakkan objek atau kata benda setelah. Jadi, contohnya itu seperti what time is it? Nah, itu adalah kalimat tanya yang meletakkan objek atau noun setelah what. Jam berapakah ini? Oke. Dan untuk kalimat nomor 4, what book did you buy yesterday? Buku apa yang kamu beli kemarin? Ya, oke ya. Kita lanjut untuk nomor 2. Yang kedua adalah when. When artinya adalah kapan. Jadi untuk when ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya kalian bisa lihat yang pertama, when is your birthday? Kapan ulang tahunmu? When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? Kalian bisa lihat dari pengertian bahasa Indonesianya bahwa yang ditanya adalah waktu ulang tahunnya dia. Atau tepatnya tanggal kelahirannya dia. Jadi itu kan menanyakan waktu. Kalau yang kedua, kalian bisa lihat contohnya, when will you come to my house? Kapan kamu akan ke rumahku? Ya, untuk yang ketiga contohnya adalah when did the accident happen? Artinya kapan kecelakaannya terjadi? Kalian bisa paham kan untuk penggunaan when? Nah, sekarang yang ketiga, kita membahas tentang where atau di mana, bisa juga artinya kemana atau juga dari mana. Where artinya di mana, kemana, atau dari mana. Where ini apa? Where ini berfungsi untuk menanyakan suatu tempat. Jadi fungsi where adalah untuk menanyakan suatu tempat. Di mana, kemana, dari mana. Lihat contohnya ya. Contoh nomor 1, where do you live? Di mana kamu tinggal? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Kan menanyakan satu tempat nih, tadi fungsi dari where. Jadi yang ditanya di nomor 1 itu kalian pasti paham tempat tinggal. Ya. Nomor 2, where does he study? Di mana dia bersekolah? Nomor
C. Where are you going? Kemana kamu akan pergi? Nomor D. Kalau untuk yang D, where is my book? Di mana buku saya? Contoh nih, kalau ditanya yang nomor 1, where do you live? I live in Sumbul. Jadi kita memberitahu tempat tinggal kita. Saya tinggal di Sumbul. Contohnya seperti itu. Where are you going? Kemana kamu akan pergi? I'm going to Medan. Kita menunjukkan tempat atau satu nama kota yaitu Medan. Itulah fungsi where. Next, nomor 4 ada why. Apa itu why? Why artinya adalah sebuah kata tanya yang menanyakan sebab atau alasan. Oke, fungsi dari why adalah sebuah kata tanya untuk menanyakan sebab atau alasan. Kalian bisa lihat contoh dari why. Ini dia, Miss kasih lihat. Contoh pertama adalah why do you like me? Why do you like me? Mengapa kamu menyukai saya? Ya, dia menanyakan alasan kenapa seseorang itu menyukai dia. Makanya tadi fungsi dari why adalah menanyakan sebab atau alasan. Why do you like me? Contohnya kalau dia menanyakan itu sama Miss akan menjawabnya seperti ini. Nggak mungkin ya, why do you like me? Because I like you. No, why do you like me? Kalau seseorang menanyakan itu sama Miss, terus Miss akan jawab, because you are a kind woman, atau because you're a kind friend, a nice friend, karena kamu teman yang baik. Mungkin itu jawaban Miss. Jadi alasannya Miss kenapa suka sama seseorang itu yang bertanya sama Miss, karena dia adalah baik. Itulah fungsi dari why. Sekarang kalian bisa lihat itu contoh yang kedua. Why are you hungry? Mengapa kamu lapar? Mungkin alasannya apa nih? Karena nggak makan tadi malam atau kecapean. Nah, setiap pertanyaan yang menggunakan why itu membutuhkan sebuah alasan. Yang C, contohnya, why do we go this way? Kenapa kita lewat jalan ini? Yang D, why does he hate me? Kenapa dia membenci saya? Jadi, kalian harus ingat, why itu artinya mengapa atau kenapa. Untuk menanyakan, fungsinya adalah untuk menanyakan sebab atau alasan dari sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada seseorang. Oke, why are you hungry? Mengapa kamu lapar? Jadi kalau ada yang nanya kayak gitu, kalian bisa ngasih alasan kenapa kalian lapar. Mungkin karena kalian nggak makan tadi malam atau kayak gimana ceritanya. Pokoknya setiap pertanyaan yang menggunakan why itu membutuhkan alasan. Next, nomor 5 ada who. Arti dari who itu ada siapa atau siapakah. Apa itu who? Who fungsinya untuk digunakan menanyakan sesuatu tentang subjek atau orang nih, tentang orang atau subjek lah. Apa itu subjek? Subjek kalian masih ingat kan yang pernah Miss ajarkan sama kalian? Subjek itu ada I, she, he, it, you, we, they, are. Ingat ya subjeknya. Oke, nah kalian bisa lihat contoh yang pertama. Who is that girl? Siapakah gadis itu? Who is that girl? Nah, yang ditanya di sini adalah menanyakan tentang menanyakan orang kan? Tadi fungsinya kan? Yang ditanya itu adalah gadis itu. Siapakah gadis itu? Nah, itu dari fungsi atau kegunaan dari who. Yang kedua, who are you? Siapa kamu? Yang B, who are you? Siapa kamu? Nah, kalau ada yang nanya kayak gitu sama kalian, bisa kalian jawabnya pakai apa? Who are you? I am, misalkan, I am Abadi. Saya Abadi. Udah? Atau I am your nephew. Saya adalah keponakan kamu. Bisa seperti itu. Yang C, who wants to try? Siapa yang ingin mencoba? I want to try it. Saya ingin mencobanya. Who wants to try? She wants to try. Ya, seperti itu contohnya yang untuk penggunaan who. Who called? Siapa yang nelpon? My friend. Ya,
Penggunaan dari who adalah menanyakan tentang orang atau subjek. Itulah penggunaan dari who. Kalian perhatikan ya. Nah, kita lanjut untuk nomor 6. Nomor 6 adalah whose, yang artinya siapa atau milik siapa. Whose ini berfungsi untuk menanyakan kepemilikan atau kepunyaan, barang kepunyaan sama seseorang nih. Contohnya nomor A, kalian lihat di situ, yang A contohnya, whose book is this? Artinya buku siapa ini? Itulah fungsi dari whose. Whose book is this? Buku siapa ini? Jadi kan ada seseorang yang bertanya tentang kepemilikan dari sebuah buku. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, kalian bisa menjawabnya dengan it's mine, itu buku saya. Gitu. I kalau berubah menjadi sebuah kepemilikan, itu berubah jadi my atau mine. Dan contoh yang B, whose number are you calling? Nomor siapa yang kamu hubungi? I'm calling my cousin's number. Saya menghubungi nomor sepupu saya. Bisa seperti itu. Jadi ingat, whose itu artinya siapa. Sama kayak who tadi, artinya juga siapa. Tapi ini lebih dia cenderung untuk kepemilikan. Diingat, who sama whose artinya, who artinya siapa, whose juga artinya siapa, dan juga bisa artinya milik siapa. Kalau whose dipakai untuk menanyakan kepemilikan suatu benda atau suatu subjek gitu. Diingat ya untuk penggunaan dari whose. Nah, sekarang kita lanjut untuk nomor 7. Yang ketujuh adalah which. Which atau artinya yang mana. Which ini digunakan untuk menanyakan sebuah pilihan. Diingat, fungsinya adalah untuk menanyakan sebuah pilihan. Karena arti dari which aja itu adalah yang mana. Kalian bisa lihat contoh A. Di sini ditanyakan, yang manakah pamanmu? Karena mungkin dilihat ada 3 laki-laki sedang berdiri, jadi ditanyakan, yang mana pamanmu? Nah, pada saat ditanyakan seperti itu, kita bahasa Inggrisnya menggunakan kalimat which adalah which one is your uncle? Which one is your uncle? Yang mana pamanmu? Seperti itu. The one is my uncle. Yang itu paman saya. The one who is wearing the red jeans. For example like that. Contohnya kayak gitu ya. Ya, yang lagi pakai jeans warna merah is my uncle, pamanku. Contoh yang B. Which class should I take? Which class should I take? Kelas mana yang harus aku ambil? Nah, dia menanyakan sebuah pilihan kepada temannya. Mungkin dia bingung, dia mau ikut kelas tari atau mau ikut kelas drama, seperti itu. Jadi diingat, which ini yang artinya atau yang bahasa Indonesianya adalah yang mana, yang fungsinya untuk menanyakan pilihan. Oke ya, fungsi dari which adalah menanyakan pilihan. Which one do you like? Yang mana kau suka? Mungkin yang ditunjuk itu antara es krim sama susu. Jadi pada saat ada yang nanya kayak gitu sama kalian, which one do you like? Mungkin bisa kalian jawab dengan I like ice cream. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut untuk yang ke-8. W yang terakhir. Kalian kalau ada pertanyaan bisa langsung WA Miss ya. Oke ya, kita lanjut yang nomor 8. Yang ke-8 ada whom, yang artinya siapa atau dengan siapa. Whom yang ke-8. Whom ini fungsinya adalah menanyakan tentang siapa atau dengan siapa. Udah? Jadi whom ini sebenarnya sama seperti who, menanyakan siapa atau menanyakan orang. Hanya saja kalau untuk whom, dia menanyakan atau merujuk kepada objek atau yang ditunjuk, jadi bukan pelakunya. Kalian bisa lihat contohnya. Whom is he talking to? Dengan siapa dia berbicara? Jadi ingat tadi fungsi dari whom adalah menanyakan tentang siapa atau dengan siapa yang merujuk pada objek tetapi bukan pelaku. Jadi yang ditunjuk itu siapa? Jadi bukan dirinya. Contohnya kalau who tadi fungsinya adalah bisa untuk subjek. Fungsi dari who. Contoh tadi who
Who am I? Siapakah saya? Udah? Nah, who is she? Siapa dia? Dia bisa merujuk objek atau orang lain atau pelaku. Tapi kalau whom, walaupun artinya siapa atau dengan siapa, dia merujuk atau menunjuk tentang pelaku saja. Whom is he talking to? Dengan siapa dia berbicara? Yang ditanya orang temannya yang lagi bicara. Jadi kalau ada pertanyaan, whom is he talking to? Dengan siapa dia berbicara? Mungkin kamu bisa menjawabnya. Contohnya nih kalau jawaban dari Miss, she is talking with her friends. Dia berbicara dengan teman-temannya. Gitu. Jadi yang ditanya itu bukan pelaku, tetapi objek. Atau contohnya itu teman dia berinteraksinya siapa. Itulah fungsi dari whom. Yang bagian B, contoh bagian B adalah for whom, untuk siapa. Nah, kalian bisa lihat kan artinya dari for whom? For whom, untuk siapa? Kalau ditanya untuk siapa, contohnya untuk Pak Kepsek. Yang ditanya kan bukan subjek kan, tetapi pelaku. For whom, untuk siapa? Pak Kepsek. Contoh C. Whom did you go with last night? Dengan siapa kamu pergi semalam? Nah, kalau yang C ini, dia menanyakan siapa teman yang di hadapannya itu pergi tadi malam. Ingat, fungsi dari whom, walaupun artinya siapa atau dengan siapa, tapi dia merujuk atau menunjuk objek. Jadi bukan pelakunya, tetapi objek atau orang lain. Jadi itulah fungsi dari whom dan kegunaan dari whom. Oke, sekarang nomor 9. Yang terakhir yaitu how. Tadi kan ada 8W ditambah 1H. Jadi W-nya tadi kita sudah jelaskan ada 8 dan yang terakhir adalah how atau H. Apa itu how? How artinya bagaimana atau berapa. Dan fungsi dari how itu untuk menanyakan banyak hal, banyak sekali. Contohnya menanyakan banyak hal apa, Miss? Nah, fungsi dari how itu kan tadi Miss bilang menanyakan banyak hal, yang dimana bisa menanyakan kondisi atau kualitas, kabar, keadaan kita, usia, jumlah, jarak, durasi, pokoknya banyak banget deh yang bisa digunakan dengan kata how. Artinya tadi bagaimana, berapa, atau bisa kita tambahkan seberapa. Oke? Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya yang nomor 1 atau A itu adalah how old are you? How old are you? Udah? How old are you? Berapa usiamu? Oke, berarti seseorang itu menanyakan umur kita. Ya, bisa kita jawab misalkan I'm 10 years old. Saya 10 tahun. How old are you? Oke ya. Terus untuk bagian B, contoh bagian B. How do you know my name? How do you know my name? Gimana kamu bisa tahu namaku? Kayak gitu. Itulah arti dari contoh yang B. Jadi dia menanyakan cara kita untuk bagaimana kita bisa tahu nama dia, nama seseorang itu. Jadi kamu bisa jelaskan, I know my name because you are my friend. I mean like my friend of friends gitu, friend of mine. Contoh yang C, how is he? How is he? How is he? How is he? Bagaimana kabarnya? Jadi kalau dilihat di sini dia nanyakan kabar seseorang. Ingat, she itu artinya adalah dia dan dia menunjuk kepada perempuan, oke? How is she? Kalau ada yang nanya kayak gitu, kita bisa jawab she is good, dia baik gitu. Dan untuk yang D, how many books have you read? How many books have you read? Jadi berapa buku yang sudah kamu baca? I have read contohnya I have read 5 books. Contoh bisa kalian bilang seperti itu. Saya udah baca 5 buku. I have read 5 books. And how about you? Terus kamu gimana? How many books have you read? Berapa buku udah kamu baca? Jadi seperti yang tadi Miss jelaskan, how itu artinya bagaimana, berapa, dan penggunaannya sangat luas, oke? Menanyakan banyak hal. Nah, itulah fungsi dari jenis
like fungsi dan jenis dari 8W tambah 1H. Jadi dari Miss tugasnya sama kalian, kalian bikin contoh 5 kalimat dari setiap jenis 8W tambah 1H. Contohnya nomor 1, what. Jadi kamu bikin contoh 5 dari kata what. Jadi itu ada 8W tambah 1H, berarti total kalimat contoh kalimat yang harus kalian buat itu ada 9 kali 5 yaitu 45. Ingat, what kalian bikin contohnya 5, when 5, where 5, oke? Nah, nanti untuk tugasnya itu paling lambat dikumpulkan hari Sabtu sebelum pukul 10 pagi. Ingat ya, dikumpulkan, dikirim lewat WA pribadi ya, kemis jangan di grup ya dikirimnya, tapi pribadi, WA pribadi aja, sebelum, pokoknya paling lama itu hari Sabtu, jangan lewat lah pukul 10 biar bisa Miss koreksi langsung kirim lagi sama kalian. Oke ya, terima kasih semuanya.